Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube MI Alam. Hari ini kita akan belajar mengenal gagasan pokok, gagasan pendukung serta topik dari suatu teks. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah ya belajar mengenai apa itu pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung dan topik itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak beberapa penjelasan mengenai materi tersebut. Selamat belajar. Langsung saja kita ke pengertian dari masing-masing istilah tersebut. Perhatikan slide yang pertama, di situ ada pengertian mengenai gagasan pokok atau pikiran utama, yang mana ini adalah memiliki arti inti dari pembahasan yang ada di setiap paragraf pada sebuah teks. Jadi perlu digarisbawahi bahwasannya gagasan pokok itu adalah inti pembahasan, seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua, yakni tentang gagasan pendukung, yang mana artinya adalah teks penjelas yang berupa tambahan informasi dari setiap gagasan pokok. Berarti antara gagasan pokok dan gagasan pendukung ini adalah memiliki satu kesatuan, bila mana di dalam sebuah teks yang mencakup beberapa paragraf ada gagasan pokok, pasti diperlukan gagasan pendukung, seperti itu. Untuk yang terakhir, yakni tentang apa itu topik. Topik adalah judul atau isi dari suatu pokok bahasan bacaan. Istilahnya kalau topik ini itu adalah judul dari sebuah pembahasan, seperti itu. Lanjut, bagaimana sih ciri atau bagaimana membedakan antara ini gagasan pokok, ini gagasan penjelas, dan ini topik? Bisa dilihat inti dari statement tersebut atau istilah tersebut. Kalau topik, gampangannya itu adalah judul teks bacaan atau judul dari sebuah pembahasan, seperti itu. Nah, sedangkan untuk gagasan pokok sendiri itu kebanyakan ada di awal atau akhir paragraf, terus ditandai dengan pernyataan yang singkat. Nah, untuk yang penjabaran yang lebih luas itu adalah ciri dari gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, lebih sering lagi bahwasanya gagasan pokok itu ada kalimat penjelas yang mana biasanya bercirikan ada kata-kata itu, tersebut, hal itu, dan lain-lain. Bisa diartikan sebagai kata tunjuk atau kata benda, kata perseorangan, seperti itu adalah ciri dari suatu kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Sedangkan paling inti lagi yang perlu digarisbawahi untuk menentukan gagasan pokok, biasanya kalimat yang digunakan untuk menentukan gagasan pokok itu sangatlah jelas dan tidak bertele-tele atau biasa dikatakan to the point, seperti itu. Untuk misal penjabarannya, berarti itu adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas pada suatu teks bacaan, seperti itu. Langsung saja kita ke contoh bacaannya. Di sini saya mencontohkan sebuah bacaan mengenai tari kipas Pakarena, di mana bacaan ini itu adalah tersusun dari 3 paragraf. Kita mulai dari paragraf awal. Yang pertama, di situ ada pembahasan mengenai tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari kipas ini merupakan salah satu bukti kekuatan tradisi masyarakat Goa yang dipertahankan sebagai warisan budaya. Nah, kenapa di paragraf 1, 2, 3 itu kok tulisannya berbeda-beda, merah dan hijau? Ini adalah untuk mempermudah dalam menentukan di mana sih letak gagasan pokok atau apa sih gagasan pokok atau pikiran utama di paragraf 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat bersama di paragraf awal gagasan pokoknya itu adalah yang berwarna merah. Nah, bisa dilihat ya, itu kalimatnya
sudah jelas atau lebih singkat dibanding yang warna hijau. Yang mana kalau dilihat yang warna hijau atau tulisan yang warna hijau ini kan menjelaskan tari kipas ini adalah salah satu bukti kekuatan tradisi masyarakat Goa sampai sebagai warisan budaya. Seperti itulah inti dari paragraf pertama ini apa? Paragraf pertama ini intinya membahas tentang tari kipas Pakarena yang mana merupakan tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang paragraf kedua ini membahas tentang apa sih? Mari kita simak bersama. Kita baca terlebih dahulu. Setiap pola gerakan dalam tarian kipas Pakarena memiliki makna tersendiri. Gerakan dalam tarian kipas ini bla 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 menggambarkan berarti di paragraf kedua ini pikiran utamanya adalah pola gerakan dalam tarian kipas. Itu adalah gagasan pokok atau pikiran utamanya. Sedangkan apa saja polanya? Bisa dilihat dari gagasan pendukungnya. Misal yang ini dicontohkan, gerakan dalam tarian kipas ini menggambarkan kelembutan, kesantunan, serta kepatuhan. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya atau gagasan pendukung dari gagasan utama yang mana gagasan utamanya tadi adalah membahas tentang pola gerakan. Seperti itu. Yang untuk paragraf ketiga kita lihat. Nah, yang pertama dalam tarian ini terdapat beberapa pola. Jadi paragraf ketiga ini pokok pikirannya adalah tentang pola-pola yang ada di dalam tarian Pakarena. Maksudnya di sini adalah pola gerakannya. Nah, pola gerakannya itu apa saja perlu didukung. Nah, ini pendukungnya adalah salah satunya gerakan pola berputar dan lain-lain sampai terakhir. Nah, itu adalah gagasan pendukung atau kalimat pendukungnya. Dari contoh bacaan tadi, di sini sudah kita kelompokkan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, dilihat dari ciri-cirinya, kalau tadi kita bahas ya, kalau gagasan pokok itu kalimatnya lebih singkat dibanding dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Dan lebih condong lagi kalau gagasan penjelas itu pasti ada kata ganti, entah itu kata tunjuk, entah itu kata sifat, kata benda, dan lain-lain. Nah, kita lihat bersama di gagasan penjelas ini kebanyakan adalah muncul kata-kata ini. Nah, sudah dilihat ini itu adalah kata tunjuk. Berarti kalau ada kalimat mengandung kata ini berarti itu adalah otomatis condong ke kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok yang dicontohkan kan lebih singkat ya dibanding dengan gagasan penjelas bagaimana yang sudah sama lihat di contoh slide ini. Nah, sekian penjelasan mengenai materi tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, serta topik. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.